Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara dan juga seluruh sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya sehat dan bahagia selalu. Amin. Allahumma amin. Dan pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik yang akan dibacakan oleh Bu Aini dalam Bu Aini Bercerita. Dan bukunya adalah Tara, 44 kisah Sahabiah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya buku ini sangat menarik dan juga banyak sekali pembelajaran yang dapat kita teladani ya, dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan buku ini ditulis oleh Kak Harun Ar-Rasyid dan diterbitkan dari penerbit PQS Sumber Ilmu. Anak-anak harus menyimak sampai selesai ya, agar anak-anak dapat mengambil hikmah dari kisah Sahabiah Nabi yang dibacakan oleh Bu Aini. Yuk kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Bu Aini akan membacakan kisah dari istri-istri sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada Asma binti Abu Bakar, Asma binti Umais, Atikah binti Zaid, dan juga Ummu Kulsum binti Uqbah. Dan untuk yang pertama ini, Bu Aini akan membacakan kisah dari Asma binti Abu Bakar yang merupakan wanita yang memakai 2 ikat pinggang surga. Masya Allah. Asma binti Abu Bakar, wanita yang memakai 2 ikat pinggang surga. Asma binti Abu Bakar berasal dari keluarga yang mulia. Ia lahir di Makkah pada tahun 595 Masehi. Ayahnya bernama Abu Bakar bin Abu Quhafah dan ibunya bernama Qutailah binti Abdul Uzza. Asma menikahi sahabat Rasulullah yang bernama Zubair bin Awam. Dari pernikahan itu, keduanya dikaruniai 6 orang anak. Ketika Rasulullah menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, Abu Bakar adalah sahabat pertama yang masuk Islam. Lalu ia mengajak beberapa sahabat yang lain. Ia juga mengajak keluarganya untuk masuk Islam. Semua anggota keluarganya masuk Islam kecuali istrinya. Hal itu membuat Abu Bakar dan anak-anaknya bersedih. Beberapa tahun kemudian Rasulullah melaksanakan hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Asma dan Aisyah menyiapkan perbekalan seperti kurma, roti, dan juga air. Akan tetapi Asma tidak memiliki tali untuk mengikat bekal itu. Akhirnya ia membelah ikat pinggangnya menjadi 2 dan mengikatkannya pada bekal itu.
Sejak saat itu ia memiliki julukan Dzatun Nitaqain, yang berarti pemilik dua ikat pinggang. Setelah membawa semua perbekalan, Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Tidak lama kemudian, ayahnya datang menemui Asma. Ayah Abu Bakar adalah kakek tua yang buta. Ia mengungkapkan kesedihannya karena Abu Bakar telah meninggalkan agama nenek moyang dan membawa seluruh hartanya. Asma justru mengatakan bahwa Abu Bakar meninggalkan harta untuk keluarganya. Ia meletakkan tangan kakeknya di atas tempat penyimpanan uang. Kakek merasa lega, padahal isi dari tempat penyimpanan uang itu adalah beberapa batu yang ditutup dengan kain. Begitulah kecerdikan yang dilakukan Asma untuk mengelabuhi kakeknya. Permasalahan yang dihadapi Asma bertambah dengan kedatangan Abu Jahal. Abu Jahal menanyakan keberadaan Abu Bakar. Akan tetapi Asma merahasiakannya. Abu Jahal pun marah dan menampar pipi Asma hingga antingnya lepas. Asma bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah keadaan mulai tenang, Asma dan suaminya hijrah ke Madinah bersama utusan yang dikirim oleh Rasulullah. Asma berhijrah dalam keadaan mengandung. Ia melahirkan bayinya di Kuba. Bayi itu bernama Abdullah bin Zubair. Ia adalah bayi pertama yang lahir dari keturunan kaum muslimin. Asma adalah wanita yang murah hati. Harta yang dia kumpulkan sering dibagi-bagikan kepada kaum fakir miskin. Ia tidak pernah menyisihkan sedikit pun hartanya. Ia selalu berpesan kepada anak-anaknya untuk tidak menunda-nunda dalam memberikan sedekah. Asma wafat beberapa malam setelah anaknya Abdullah bin Zubair juga wafat. Ia wafat pada tahun 73 Hijriah. Nah, anak-anakku hebat, itulah tadi kisah dari Asma binti Abu Bakar yang merupakan wanita yang memakai dua ikat pinggang surga. Dan hikmah yang dapat kita petik dari kisah tadi diantaranya yang pertama adalah kita dianjurkan berkorban untuk Allah dan juga Rasul-Nya dengan niat yang ikhlas. Yang kedua, seorang muslimah hendaknya cepat tanggap dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dan yang ketiga, seorang muslimah tidak boleh menunda-nunda suatu kebaikan. Dan ketika ada kesempatan harus banyak-banyak melakukan sedekah. Dan mudah-mudahan kita semuanya digolongkan menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur dan menjadi golongan dari
umat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya diakhirkan di dunia dalam keadaan husnul khotimah, keadaan yang baik. Amin, amin, Allahumma amin. Anak-anakku hebat sekalian, di Taman Makan Selasih cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila Bu Aini ada kekhilafan. Dan Bu Aini akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Tetap semangat membaca dan tetap semangat belajar. Salam literasi. Dadah.